saya dianggap mempengaruhi dia membenci suaminya tanpa verifikasi. Bahkan saya pernah hampir ditembak di Batam Kota. Kamera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast Suara Hardi. Dan hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan itu tentu adalah kehidupan rumah tangga. Pahit manis diarungi, dan kadang-kadang jodoh pun tak sampai kemana. Tetapi insya Allah dengan adanya konsultan dan adanya mediator rumah tangga dan keluarga, hal-hal yang kita risaukan tadi mudah-mudahan mempunyai jalan yang positif untuk bersama-sama mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Bersama saya Ustadz Mariono. Beliau ini anak muda dan tentu saja sibuk sekali merawat rumah tangga. Selamat datang Pak Mariono. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendapat informasi Bang Mariono ini sudah menjelajah seluruh Kepulauan Riau. Iya, betul. Dalam jelajah 10 Kepulauan Riau itu yang banyak dilihat adalah kehidupan rumah tangga. Iya, betul. Dan satu hal yang saya sangat memberikan apresiasi, Bang Mariono memberanikan mendirikan konsultan dan mediator rumah tangga atau keluarga. Iya, betul. Bagaimana pengalaman yang menarik ini? Oke, baiklah. Saya menjadi konsultan dan mediator konflik rumah tangga itu kan ada dasar hukumnya. Ya. Yang pertama ada SK dari sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Karena menjadi mediator resmi itu kan harus ada sertifikasi dari Mahkamah Agung dulu, sama dengan menjadi pengacara. Harus ada itu dulu, jadi nggak bisa sembarangan juga sebenarnya. Ya. Wah, saya baru tahu. Oh iya. Jadi tidak semudah orang ingin langsung menjadi mediator. Dia harus. Kalau tidak resmi bisa saja. Kalau saya kan persoalan bisa langsung dibawa ke pengadilan kalau ada masalah begitu. hukum. Menarik. Supaya Ya. resmi. Terus? Kemudian juga SK-nya itu dari Kementerian Agama dan juga dari Pengadilan Agama. Nah, kemudian kita juga tergabung di dalam lembaga yang resmi yang dibina Kementerian Agama yang mewadahi pembinaan keluarga sakinah, yaitu BP4. Ya. Nah, dan pembinaan pelestarian pembangunan keluarga. Jadi semua sisi. Nah, suka dukanya tentu ya kita kan membangun keluarga sakinah, harapannya ya seprovinsi Kepulauan Riau, karena tugas saya adalah provinsi sebenarnya, bukan hanya Batam. Tapi karena tempat tinggal saya ada di Batam, tentu lokusnya banyak di kota Batam. Apalagi penduduk Batam lebih banyak. Ya, katanya sih 50% lebih. Ya. Tetapi memang ya namanya rumah tangga, perceraian pun terus terjadi. Kita lihat misalnya tahun kemarin di kota Batam yang menggugat tuh mencapai 2.200, padahal yang nikah 10.050, tapi yang putus cerai 1.700. Itu kan luar biasa. Salah satu yang menjadi kota ini, mungkin ciri khas kota ya fenomena istri simpanan yang selama ini menjadi masalah tersendiri. Memang menguntungkan bagi laki-laki, tentu merugikan bagi mak-mak, saya kira seperti itu. Kira-kira itu. Ya. Tapi dari banyaknya perceraian, Iya. kalau saya boleh tahu, yang menggugat paling banyak ini dari kaum perempuan atau kaum laki-laki? Ya pasti kaum mak-mak, Mak-mak yang sekitar menggugat. 74,6% kalau nggak salah, itu perempuan. Dan permasalahan yang tertinggi dalam gugatan itu apakah faktor ekonomi atau ada Ya, faktor lain? kalau secara tertulis Ya. itu adalah ekonomi, tapi Ya. faktanya banyak perselingkuhan. Begitu juga kenapa yang banyak menggugat perempuan itu kadang-kadang memang suaminya yang menyuruh perempuan. Karena secara umum pengadilan itu lebih melindungi wanita. Iya, harus. Gitu. Nah, jadi kalau laki-laki yang menggugat pengadilan itu mempersulit. Kalau mau sama mau, lebih bagus istri bayar. Lebih mudah cerainya. Kira-kira begitu. Menarik. Sudah berapa lama dalam katakanlah lingkungan menjadi mediasi konsultasi konflik rumah tangga? Kalau menjadi mediatornya sekitar 10 tahun. Luar Tetapi biasa. untuk yang sudah bersertifikasi Mahkamah Agung sekitar 6 tahun lah. Dari 6 tahun itu bukan pekerjaan yang mudah. Iya, betul. Masalah terberatnya apa ditemukan? Masalah terberat itu bagi saya secara pribadi ancaman.
Ada ancaman. Banyak. Siapa yang mengancam? Ya tentu pihak yang dirugikan. Contoh, Ya. saya ketika ada istri mengadukan tentang suaminya, Aha. diajak ketemuan. Kode etiknya kan tidak boleh bertemu di tempat tertutup seperti dalam kamar hotel dan ke tempat yang kira-kira mencurigai, ke barelang pun tidak boleh. Misalnya kita ajak ngobrol. Jadi tidak boleh terlalu sepi Iya, dan tidak boleh dalam tempat tertutup. iya betul. Nah, terus? Nah, kemudian misalnya kita ajak perempuan tuh ngajak ketemu di kedai kopi. Ya. Nah, suaminya datang. Saya dianggap mempengaruhi dia membenci suaminya tanpa verifikasi. Bahkan saya pernah hampir ditembak di Batam Kota. Karena Masya maaf, Allah. suaminya memang salah satu ya aparat lah. Ya, ya, ya. Seperti ya. itu. Nah, dia curiga saja sebenarnya. Tapi caranya karena kita sudah terlatih harus tenang. Kalau kita misalnya orang yang tak baik, maaflah, ya katakanlah pelakor, kalau perempuan tuh mungkin kita bingung. Ya kita tenang aja, sabar dulu Pak. Kita bawalah setiap kegiatan tuh kartu nama, sertifikat, segala macam. Orang cerdas biasanya paham. Yang susahnya menghadapi orang yang tidak cerdas. Ya, apalagi orang yang sedang emosional. Ya begitu. Ah. Tapi saya kira akhirnya pengalaman kita harus sabar. Jangan apa? Gegabah. Ya jangan gegabah. Tenang aja. Insya Allah mereka tak akan apa-apa kok. Karena kita bukan juga bertemu di tempat sepi kan, pasti terbuka. Terbuka. Nah, dia juga berpikir panjang. Dari 6 tahun itu, tentu orang yang berkonsultasi ini apa Ya. namanya ya? Pasien atau Iya, klien saya. klien, oh ya klien, mohon maaf bukan pasien. Klien itu tingkat keberhasilan kan pentingnya menyatukan kembali sebenarnya, Ya, betul. bukan membuat mereka bercerai. Banyak dapat disatukan atau memang berakhir dengan Cerai. perceraian. Begini, setiap orang konsultasi itu kan masalahnya macam-macam. Ada masalah anak, ada masalah suami selingkuh, ada masalah ingin cerai. Kalau ini berdasarkan pengalaman, kalau memang ingin ngotot cerai, sepengalaman saya dari 11.000 ya selama 11 tahun tuh saya tangani. Wah, ternyata 1.000 ya? Iya, 11.000. Iya. Ya, kan yang cerai 2.000 lebih 1 tahun kan. Ah. Sebenarnya nggak banyak juga. Yang karena di pengadilan agama yang muslim hanya 1, yang mediator muslim baru saya. Itu paling yang berhasil ya tak lebih dari 15%. Kalau yang ingin cerai. Nah, tapi kan kadang-kadang ketika konsultasi itu apakah anak perlu nggak disertakan di dalam gugatan di pengadilan, harta bagaimana. Jadi sebenarnya kita tidak semata-mata orang tidak boleh cerai. Karena dalam agama sendiri kalau rumah tangga tak mungkin bisa disatukan, untuk apa dipaksakan? Iya. Nah, karena faktanya ketika di pengadilan misalnya nih orang dah mau cerai, mungkin gugatan pertama menanglah yang tidak mau cerai. Kalau tak bisa serumah juga digugat ulang, dia pasti berhasil itu. Ada Untuk duri gugatan dalam- yang kedua. Ada duri dalam daging. Iya, gitu. Ada api dalam sekam. Iya, tak mungkin juga kembali. Nah, gitu. Jadi kita hanya berikan pertimbangan-pertimbangan saja. Saya kira itu. Nah, yang menarik adalah banyaknya fenomena perceraian. Iya. Penyebab terbanyaknya apa? Penyebab terbanyak tentu selingkuh. Perselingkuhan. Perselingkuhan, betul. Kira-kira berapa persen dari terjadinya perceraian itu? Kalau dalam hitungan saya yang menghadap kepada saya, kan selalu saya berikan catatan, ada kotak. Iya. Nah, ini karena umumnya saya bagi 4 kotak. 1 karena perselingkuhan, karena ekonomi, kemudian karena kata-kata. Jadi kotak 1 kotak Perselingkuhan, perselingkuhan, kotak 2 ekonomi, kotak 3 kata-kata, ketersinggungan, ucapan. ucapan kan sering Ya, ucapan yang menyakitkan. Tak keempat Keempat biasanya orang ketiga tapi yang tidak ada kaitan perselingkuhan, peran orang tua, sanak pemilih. Oh, gitu. iya. Walaupun sebenarnya ini orang ketiga tapi beda masalahnya, seperti itu. ya, Nah yang terbanyak tentu adalah perselingkuhan. kotak yang pertama. Ya itu perselingkuhan. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Pertama menurut saya kalau di Kota Batam ya, Ya, peluangnya itu sangat besar. peluang orang berselingkuh. Pangsa pasar itu ketemu bagi laki-laki. Iya. Ya, kenapa pangsa pasar bertemu? Pertama, memang perempuan itu juga banyak butuh laki-laki yang sudah memiliki cukup modal. Begitu. Karena peluang itu ada. Contoh, di Batam maaf ya mungkin kerja di Muka Kuning atau di mana
baru 3 bulan di PHK, 6 bulan di PHK, 1 tahun di PHK. Ya kan? Ya. Sementara dia harus kirim duit ke kampung, Membantu membantu keluarga. orang tua segala macam, berjanji lama tak dapat pekerjaan, mencuri takut. Nah, ada laki-laki di Batam juga banyak orang kaya juga mencari wanita juga. Ini persoalannya kan ada brokernya, ada yang menghubungkan, Ada titik temu ada titik temu. antara kesulitan ekonomi dan kelebihan ekonomi. Iya, begitu. Iya. Jadi peluang selalu ada. Dan celakanya wanita itu banyak juga yang mau tidak harus dijadikan istri 100%. Walaupun itu sebenarnya hanya awalnya saja, lama-lama menggigit juga. Apakah ini terjadi nikah siri? Oh ya, ada yang nikah siri, ada yang tidak nikah siri. Tumpul kebo? Tidak, artinya nikah betulan. Oh, nikah betulan. Dengan cara memalsukan identitas. Kalau fenomena itu yang menjadi klien Bang Mariono, berapa kira-kira jumlah? Ya, pukul rata lah, average Ya, lah. kalau yang saya tangani selama ini, kalau yang pernah ketemu saya hitung kan ada 213. 213 istri Yang- simpanan Yang konsultasi ke saya yang pernah. dengan status istri simpanan. Iya betul. Nah, tapi yang rutin ketemu karena minta ilmu pengajiannya, ya silaturahminya, minta nasihatnya, ini pihak perempuan ya, bukan pihak laki-laki, itu ada sekitar 52. Bahkan sudah saya buatkan grup WA khusus. Karena sesama, kadang ketemunya kan juga tidak sekaligus. Nama grup WA-nya apa itu? Adalah. Artinya ketemunya kan mereka tidak satu-satu, kadang 5 orang. Bagi saya yang penting makan gratis. Saya itu kan berikan itu udah bagus Ada deh. saya, ada Aziz, ada Ada. mudah-mudahan nasihat kita menjadi amal. Ya, itu aja Wali insyaallah. Sekarang kan mereka tadi banyak terjadi perceraian Iya, betul. dan tentu saja menjadi status yang dari istri menjadi janda. Iya. Tentu banyak yang bercerai, banyak yang menjadi janda. Iya, betul. Pembinaan terhadap mereka kira-kira bagaimana? Pertama kalau yang belum nikah, kita kan memang tugas saya sebagai pembina BP4 ya. Di Berarti ada pranikah, Iya. pendidikan pranikah. pranikah, Ya. suscatin, pasca nikah. Sustiatin? Kalau pranikah itu biasanya remaja. Ya. Kalau suscatin menjelang akad nikah. Nikah. Nah, itu kan berarti menjelang. Yang ketiga pasca nikah setelah akad nikah, tapi tidak dalam kondisi cerai. Ketika sudah cerai, berarti itulah yang saya kemudian membuka biro jodoh. Biro jodoh Biro orang jodoh. yang sudah pernah berjodoh Nah, tapi cerai. tapi cerai. Tapi yang umum ya, ada juga yang belum. Itulah yang kemudian anggotanya ada 283. Kalau Bang Hardi sudah duda, bisa saya bantu cari. Tapi jodoh Allah yang kasih. Iya betul. Karena memang ya fenomena ini ada. Iya. Tadi saya mendengar Mas Mariono juga punya 200 sekian Iya. 283. biro jodoh. Hmm. Apakah tiap bulan mereka ada yang berjodoh? Ada. 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 Alhamdulillah. Ada saja ya, walaupun jodohnya belum tentu ketemu yang di dalam. Masuk di dalam? Artinya di dalam 283 itu. Oh, tadi 218 itu antara duda dan janda Nah. atau bujangan juga ada. Ya, kemudian ketika ketemu saya, bisa saya tawarkan kepada pihak lain, tapi tidak mau jadi anggota. Oh, Seperti iya. itu. Dan itu se-Indonesia. Oh, gitu. Ya, jadi bisa saja teman saya, kan kita banyak juga penyuluh tempat lain, misalnya Sulawesi. Aha. Adakah teman-teman yang masih bujang? Tanda, ini ada yang mau, saling kontak, ketemu. Cuman memang uniknya, inilah bahaya medsos itu. Kadang saya dibuat malu juga. Ada cowok dari Tanjung Pinang kalau nggak salah, cewek dari Tanjung Pinang, fotonya cantik betul. Nah, yang ingin kenalan orang dari Kalimantan, ngajak ketemuan, minta fasilitas saya. Dua-duanya anggota grup. Begitu ketemuan di Batam Center, ya Allah, jauh apa yang ada. Mungkin foto waktu remaja. Iya itu. Atau sekarang ada makeup foto, face up dan sebagainya. Makanya kadang-kadang saya dibuat malu juga, karena saya pernah menjawab gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu tadi. kan ada juga mungkin Bang Marino kopi darat atau jumpa untuk memberikan ceramah atau usia Oh, dengan iya. anggota ada kan? Nah, iya, itulah sebulan 2 kali.
pertemuannya bergiliran. Sebelumnya di Botania, hari Minggu kemarin di Bengkok. Rencana komunitas dalam tanda kutip duda dan janda tadi, atau Iya, misalkan betul. duda aja, janda aja. digabung karena biar saling ketemu. Itu yang saya sebut dengan namanya Jomblo Samara. Nama komunitasnya itu. Samara itu artinya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya kemarin idenya ketika Covid sudah selesai akan dikumpulkan di Kementerian Agama, di aula, di briefing lah oleh kepala kantor, seperti diharapkan janda tidak menjadi pelakor. Ini kan jadi masalah sendiri seperti betul. itu. Ini kan komunitas ini tidak lain adalah juga komunitas yang tugas Bang Mariono memberikan dakwah kepada Ya, mereka. betul seperti itu. Ya, karena dengan ilmu Ya, kita berharap mereka bisa lebih baik dari segi karakter. insya Allah. Insya Allah. Kemudian ya semua yang berjodoh mungkin secara Islami. Ya, jodoh mati hidupnya bukan kita yang nentu. Iya, jadi Kita ikhtiar aja. Jadi pembicaraan kita ini bukanlah pembicaraan yang membuat orang bilang, oh ini berarti bicara katakanlah ke ujungnya itu hanya persoalan keinginan lahirnya, Ya, tidak, betul. tapi kekuatan batinnya Ya, betul, yang terjadi betul. di antara yang mengalami dalam tanda kutip kita sebut sajalah musibah. Mereka pun tidak mungkin Ya. tidak mau bercerai, tidak mau juga mengalami penderitaan dalam keluarga mereka. Iya. Nah disitulah Bang Mariono hadir kan? Iya betul, memberikan solusi, pengertian dan pertimbangan. Sebab ketika ada orang menghadap kita, orang ingin ngotot cerai. Ya kalau kira-kira lebih bagus tidak usah cerai, jangan cerai. Nasihatnya. Tapi ada orang yang ingin mempertahankan rumah tangga. Kalau saya bilang ini lebih bagus cerai, karena bagi saya, bagi kita sebagai ilmu mediator ya, dua saja yang wajib cerai. Satu ketika salah satu pihak pindah akidah. Ya, Wajib. Karena banyak yang bertahan di Batam ini. Kan ada salah satu pihak pindah agama, dia tetap aja. Itu ketika ketemu saya, karena agama dan negara pun kan mengatakan seperti itu. Karena undang-undang kita tidak mengakomodir pernikahan beda agama. Wajib putus. Dan di Batam banyak menikah beda agama itu. Yang kedua, ketika salah satu pihak akan terancam jiwanya, maka ketika ini putus. Tapi kalau bukan karena dua, akidah rusak, nyawa terancam, tahankan rumah tangga itu sampai mati, walaupun suami itu selingkuh sehari 1000 kali. Wah itu pula motonya. Oh iya, Iya. karena demi anak, dua itu saja yang tak boleh. Akidah terancam, selain itu tahankan. Itu saran saya Jadi, kepada. Tugas Bang Mariono merawat hati yang luka. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, karena saya kira kan rumah tangga itu sederhana saja. Iya. Setiap orang yang berumah tangga dia ingin bahagia. Iya, betul. Dan tugas Bang Mariono membangun kebahagiaan itu kembali kan? Iya, betul. Supaya ada kelanggengan karena dasar kebahagiaan berada di rumahnya. Iya, betul, seperti itu. Nah kalau begitu, tentu kerja ini saya lihat kerja berat. Oh ya, betul. Karena tantangannya berat, semua berat. Mohon maaf, kepuasan apa yang Bang Mariono dapat? Pertama mungkin saya waktu kuliah ya, memang diajarkan di Fakultas Dakwah. Mengambil kuliahnya Fakultas Dakwah namanya. Ketika di Surabaya dulu saya namanya kuliah mandiri, orang tua hanya bantu-bantu saja. Saya bekerja di fisikater, psikolog. Jadi saya kayaknya di jiwa, karena saya bekerja seperti ini kan juga tidak pakai tarif, artinya tidak ada uang yang saya dapatkan. Kecuali jadi pengacara ya. Kalau orang ngasih, syukur, tidak, tapi rata-rata tidak. Tapi itu kepuasan tersendiri. Tapi yang pasti ketika ketemu, pasti makan minum gratis itu aja. Ya. Ini cerita ya. Saya Apalagi keluarga yang akhirnya happy ending. Ya, tentu dia sangat berterima kasih ya. Ya, atau gaji saya kan sudah ada PNS. Untuk Iya. apa lagi? Nah, cuman memang yang harus dipahamkan pertama adalah istri. Karena Istri Bang Mariono? Oh iya, karena pulang jam 1 malam. Harus ada yang nasihatkan juga. Ya, iya. Tapi setahu saya, karena saya sebelum nikah dengan saya pun saya biasa keluyuran, dia paham juga. Tidak kaget. Artinya kan kalau PNS itu masuk jam 7, pulang jam 4. Karena saya khawatir istri Bang Mariono nanti mencari konsultan juga. Iya. Bisa jadi itu. Kalau tadi kan semua bisa terjadi pada siapa saja.
Iya, seperti itu kira-kira. Tapi insya Allah lah, Insya karena Allah. tentu sebelum kita membina orang luar, kita membina ke dalam dulu. Insya Allah, amin, amin, amin. Saya disitulah mungkin timbul tingkat kepercayaan bahwa memang kita ditakdirkan banyak mengurus orang. Ya, betul begitu. Nah, kalimat mengurus orang inilah yang mungkin menjadi tujuan hidup lah, salah satu tujuan hidup. Iya. Karena kalau saya dengar tadi Mas sudah PNS, saya kira mohon maaf PNS berangkat pagi pulang petang selesai tugasnya. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan harus sampai malam Iya, malam memang. atau sore setelah pulang kantor baru bisa Iya. janjian ketemu. Karena mereka juga rata-rata juga ketemunya juga habis asar. Ya, Karena kerja juga sama Betul. sebenarnya. betul. Hmm. Dan itulah yang saya lihat ada sisi pengorbanan. Iya, betul. Sisi pengorbanan yang ditebus dengan apa yang dikatakan Bang Mario tadi, ada kepuasan batin di Iya, situ. kira-kira seperti itu. Nah, kalau begitu, apa harapan? Ya tentu tugas sebenarnya kalau saya menilai harusnya tugas Bang Mario ini makin lama makin berkurang. Iya. Jangan makin lama makin banyak. Ya kan gitu. Iya, Kalau betul. makin banyak, bukan kerepotannya Bang Mariano, tetapi itu fenomena yang tidak baik di suatu Iya. kampung, suatu daerah. Harapan Bang Mariano terhadap ini bagaimana ke depan? Kalau menurut saya sederhana saja. Kalau kepada pemerintah, khususnya ya, kalau nggak salah Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu bagaimana membina para wanita, jangan hanya sekedar ekonominya, ya kan selama ini ada pemberian ekonomi lah segala macam, tapi bina juga mentalnya melalui dia. Minimal begini mas saya, kalau orang yang datang ke masjid itu mungkin sering mendapatkan tausiah dari para ustaz, Ya, itu kan jelas, Jelas, ya kan ya. umumnya ustaz-ustaz tuh bagaimana menjadi istri yang solehah, jelas itu. Karena suami selingkuh itu juga karena faktor istri yang kurang baik juga. Kalau Bisa jadi. ya kalau istrinya baik, insya Allah suami juga akan baik. Itu insya Allah ya, tidak semuanya. Nah persoalannya yang tidak pernah ke masjid ini siapa yang akan berikan nasihat? Ya bisa saja Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena itu kerjasama dengan kita juga. Cuman terbatasnya anggaran, kadang-kadang lurah tuh hanya membatasi satu kelurahan paling hanya diambil 30 orang. Nah, sementara kan yang ke masjid hanya berapa orang, kurangnya pembinaan. Jadi kepada pemerintah, ya kepada para mak-mak menurut saya ya kontrol suaminya baik-baik. Karena selingkuh ini kan ada 3, ada selingkuh body, ada selingkuh hati, ada selingkuh body dan hati. Oh iya? Iya. Baru tahu saya. Oh iya. Istri tak akan pernah curiga atau suami tidak akan pernah menunjukkan perubahan kalau sekedar selingkuh body. Jadi Dia tidak, hanya jajan. tidak ke lain hati tapi ke lain body. Iya. Itu tidak ada perubahan pada suami, tidak akan terlihat di HP-nya, biasa aja. Suami tak ada perubahan. Cuman kalau mau kencing ada tempat lain, sudah. Yang kedua? Istri nggak sadar itu. Ya, yang kedua. Nah, ketika selingkuh hati, Aha. ini belum tentu zina, tapi perubahan nampak. Dengan istri mungkin sudah mulai suwe, acuh, tak acuh, karena hati masuk. Oh gitu. Beda. Nah, yang istri sering kaget, bingung itu ketika selingkuh hati. Nah, lebih dasarnya kalau lah sudah hati, langsung ke body. Nah, yang jadi istri simpanan tadi kan belum tentu juga hati, body juga. Nah, maksudnya ini saya ingatkan kepada wanita. Cara menaklukkan laki-laki itu sederhana sebenarnya. Puaskan nafsu batinnya. Ya, yang kedua, penuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, makanannya itu aja menurut saya. Itu kepada ibu-ibu tentu kan. Kalau kepada bapak-bapak, harapan saya sederhana saja. Menaklukkan istri ini 2 saja. Jangan pernah selingkuh, duit tidak pernah putus. Selesai semua itu. Jadi suami jangan selingkuh, duit tidak putus. Ya, Damai bini. saya kira Bang Mariano sedang menasihatkan saya. Oh, tidak. Walaupun suami pejabat, doktor, kaya raya, Iya. apa? Istri itu sebenarnya itu untuk laki-laki ya. Ya. Istri tak butuh suami pejabat, tidak butuh suami ganteng, Iya. tidak butuh suami ustaz. Jadi yang penting, 2 itu aja. Jangan pernah selingkuh, duit tidak pernah putus. Selesai. tapi Damai. kalau tidak selingkuh duit putus gimana? Nah itu jadi persoalan.
Maksudnya kan tidak selingkuh, tidak selingkuh, Duit putus. lari dia. Makanya di Batam ini yang selingkuh tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Itulah banyak cerita istrinya selingkuh, juga faktor uang. Jadi dua-duanya memang. Nah, maka tugas laki-laki menurut saya jangan pemalas. Ini kadang-kadang ngasih berbual-bual di kedai kopi, cerita pula bisnis miliaran, duit di dompet tinggal 3.000, berhentilah. Kata orang Melayu dulu bang, Apa tuh ceritanya? bual punya bual, Iya. ayam 1 ekor tak terjual. Nah, Iya gitu. Tapi kalau cakap punya cakap, Iya. kita harus menemukan jalan keluar menyelesaikan itu. Insya Allah, insya Allah. Nah, Ya, pertanyaan terakhir, iya, iya. dalam sehari, kira-kira abang menerima telepon berapa banyak atas klien abang ataupun yang mau menjadi klien abang? Ya, tergantung lah. Kalau hari ini 7. 7 ada. Sebentar lagi ada 2 orang lagi di Sukajadi. Bang Mariono, Iya, siap. saya kira permasalahan rumah tangga ini tidak akan pernah berakhir. Iya. Dan sepanjang itu juga tugas Bang Mariono juga tidak akan berakhir. Nah, bagaimana mereka bisa berkonsultasi, berhubungan dengan Bang Mariono? Oke, banyak caranya. Kalau mau dengan WA berarti bisa dihubungi nomor saya 0811 772 633. Oke, Itu kalau- nanti bisa dilihat di bawah Iya, ada betul. nomor handphone atau WhatsApp dari Bang Mariono. Seterusnya, Bisa juga melalui grup keluarga Sakinah namanya Samara Kepri di FB. di FB Rumah juga ada. Samara Kepri. Rumah Samara Kepri. Atau datang saja langsung kantor Kementerian Agama Kota Batam. Atau dengarkan News TV setiap Jumat pagi. Atau RRI Batam setiap jam 4 sore Kamis. Atau juga di Sela FM nanti malam. Banyak sebenarnya. Nanti malam itu maksudnya malam Malam apa? Ya? setiap Malam Rabu. setiap Selasa malam Rabu Jam 8 malam. jam 8 malam. Iya, betul. Luar biasa tugas Bang Mariono. Saya kira ini penting untuk diketahui oleh publik karena tidak mudah juga mencari Bang Mariono. Karena setiap orang juga pasti akan Gampang. ingin bertemu dengan Bang Cari aja di Mariono. kedai kopi ketemu lagi. Iya. Inilah cakap kita yang paling penting. Amin. Bagaimana cakap kita berharap semua keluarga akan menjadi keluarga yang Amin, sakinah. amin, amin, amin. Dan cakap keluarga ini memang tidak akan pernah habis. Oh, betul. Oleh karena itu, cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.